Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya senang bersyukur bisa kembali lagi bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan pada sore hari ini. Tadi sudah didoakan dan kita akan sama-sama membuka dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 25 karena seperti tadi kita sudah dengar. Hari ini sebenarnya adalah malam Natal ya, jadi besok itu kita merayakan hari kelahiran Kristus. Kita akan buka dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, kalau Bapak Ibu membawa mobile phone yang ada Alkitab atau bawa Alkitab, kita akan sama-sama membacakan silih berganti. Saya bacakan ayat 18, lalu Bapak Ibu bersama-sama ayat yang ganjil, yaitu ayat yang ke-19. Matius pasal 1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dari perikop ini dan dalam suasana Natal ini saya mau sharing firman Tuhan, yaitu pesan Natal, yaitu jangan takut, ya, jangan takut. Kita menyadari bahwa ya kalau jangan takut, tapi dalam kenyataannya kita hidup di tengah dunia yang sedang menakutkan, ya. Ketakutan itu terjadi di mana-mana. Ketakutan berbagai macam hal, ya, dari masalah ekonomi, inflasi, resesi, interest rate yang naik, lalu kemudian perang-perang yang terjadi yang belum kelar, lalu kemudian muncul lagi antara Israel dan Hamas, dan juga yang ditakutkan adalah bahwa ya ini yang support-supportnya itu ikut juga perang, atau mereka khawatirkan sebagai perang dunia ketiga. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita juga, kita punya ketakutan-ketakutan secara domestik dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Nah itu sebabnya saya percaya bahwa dalam suasana Natal ini, dalam pembacaan firman yang telah kita baca tadi, saya yakin ini sangat cocok buat kita yang hidup di tengah ketakutan, dan kita mau belajar ya dari pengalaman khususnya Yusuf dalam tokoh Natal saat ini, bahwa dikatakan jangan takut, ya. Kenapa? Karena yang pertama kita melihat dan belajar dari Yusuf, pengalaman Yusuf adalah jangan takut meskipun mengalami perkara yang kamu tidak mengerti. Perkara yang mengejutkan, yang tidak seperti yang kamu ekspektasi, yang seperti kamu tidak inginkan atau harapkan. Nah tentu kita tahu bahwa ini adalah cerita klasik Natal, bagaimana Yusuf dan Maria dalam statusnya tunangan. Ya memang dalam tunangan itu sudah terikat tetapi belum
artinya belum resmi untuk melakukan hubungan suami istri. Ya. Tetapi mereka sudah bukan sekedar pacaran, tapi mereka sudah ada ikatan. Tetapi mereka tidak boleh istilahnya hidup sebagai suami istri, dalam arti hubungan suami istri. Dan saudara bisa bayangkan bahwa ketika itu dikatakan saat ketika Yusuf bertunangan dengan istrinya, dengan Maria, maka dikatakan ternyata dia mengandung Roh Kudus. Saya berpikir secara pemikiran manusia, ya, maksudnya mengandung dari Roh Kudus itu adalah sesuatu yang mungkin sampai detik ini pun kalau ada orang mengandung dari Roh Kudus, kita pikir pasti ini bisa-bisa aja nih. Ini bukan Roh Kudus ini. Ya roh-roh yang lain begitu kan. Banyak yang istilahnya menikah mendadak karena sudah ada kelahiran, istilahnya sudah mengandung atau hamil di luar nikah. Saya bisa bayangkan bahwa bagaimana perasaan Yusuf sebagai seorang yang setia, dan dia juga memang pasti berpikir istrinya juga, tunangannya juga adalah seorang yang setia. Tetapi dalam kenyataan setia dalam kenyataan bahwa orang baik dengan orang baik, ternyata ada sesuatu yang secara manusia nggak baik terjadi, yaitu di mana dikatakan Maria itu mengandung. Kata mengandung ini berarti bahwa ketika orang mengandung pasti lama-lama akan muncul, terlihat. Ya memang kalau biasanya kalau hamil kecelakaan di luar nikah lalu minta diberkati pendeta, biar ada pernah kasus seperti itu, biasanya mungkin di bawah 3 bulan masih nggak kelihatan. Maksudnya perutnya itu masih seperti normal. Tapi kemudian akhirnya bayinya prematur gitu kan. Maksudnya lahir kok berapa bulan udah beranak gitu. Maksudnya udah dilahirkan bayinya. Istilahnya menurut orang lain mungkin prematur, tapi sebenarnya bukan. Karena memang tidak kelihatan saja. Nah, saya percaya bahwa ketika dikatakan bahwa Maria saat itu dikatakan mengandung, saya percaya Yusuf sebagai seorang suami yang baik, dia seperti mendapatkan sesuatu yang seperti disambar petir di siang hari, bahwa menerima satu kenyataan bahwa istrinya yang dia percaya ternyata mengandung dan tidak bisa dijelaskan, tidak bisa dimengerti. Tetapi yang dia percaya dan dia tahu bahwa saya tidak melakukan. Tapi kenapa istrinya mengandung? Nah, memang Yusuf dan Maria sebenarnya mereka tinggal di Nazaret, di kota kecil yang indah terletak di dataran yang subur, dan kota ini sebenarnya ada kota kecil yang rumahnya itu waktu itu terdiri dari rumah-rumah batu putih, ya, batu putih yang kecil-kecil, dan populasi dari kota kecil ini kira-kira saat itu ada 1.000 orang, dan kebanyakan adalah profesinya petani, tetapi juga ada beberapa dari penduduk itu mereka ada pengrajin seperti misalnya tukang kayu termasuk dia. Lalu kemudian tukang besi, tukang anyam, tukang pot dan segala macam. Dan Bapak Ibu menyadari bahwa ketika orang tinggal di kota yang kecil, ya berarti kan dekat. Kotanya nggak besar, penduduknya nggak banyak. Jadi mereka tuh akrab satu sama lain, mereka tuh mengenal satu sama lain. Dan kita percaya bahwa pertunangan mereka pun pasti semua orang tahu. Kedua-duanya juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan kedua-duanya hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan ketika Yusuf bahkan juga Maria mendapatkan bahwa keadaannya
adalah dia mengandung atau dia hamil saat itu dari Roh Kudus, ini sesuatu yang memang sangat sulit diterima. Kenapa? Karena apa yang menjadi pemikiran atau perkataan dari orang-orang kampung, bahkan seluruh kota Nazaret, akan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Apakah kata orang mengenai keberadaan daripada Maria? Apakah dia sedang seolah-olah sebenarnya ada satu rumor, bisa menjadi satu rumor bahwa ternyata Maria diam-diam adalah orang yang gak setia. Ternyata dia punya perselingkuhan atau petualangan cintanya dengan seorang prajurit Romawi yang saat itu mereka ada 4 mil di utara Nazaret. Ya, jadi markas daripada orang-orang tentara Romawi. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam apa yang menjadi keberadaan mereka atau peristiwa yang menjadi yang menimpa mereka, tentu bukan hanya masalah nama baik, ya. Tetapi lebih dari itu adalah bahwa mereka bisa menanggung hukuman akibat dari keadaan itu. Yaitu dinyatakan bahwa mereka itu terjatuh dalam dosa perzinahan, dan hukuman dosa perzinahan adalah hukuman rajam atau dilempari batu sampai mati. Itu sebabnya Yusuf dalam ketakutannya, dia dengan diam-diam mau dikatakan menceraikan istrinya. Nah, ini saya percaya respon reaksi secara wajar normal ketika manusia mengalami sesuatu yang di luar dugaan, sesuatu yang membuat dia takut, pasti dia mencari jalan keluar. Jalan keluarnya sendiri, apa yang saya bisa lakukan? Dan karena dikategorikan Yusuf ini sebagai orang baik. Nah, kalau orang baik itu jelas, pasti apa yang dilakukannya baik, walaupun sebenarnya rencananya nggak baik, yaitu menceraikan. Tetapi menceraikannya itu secara apa? Diam-diam. Dia nggak mau bikin heboh. Kalau seandainya dia mau bikin heboh, dia punya hak. Nah, biasanya orang kalau udah cerai, biasanya apa yang terjadi? Wah, dijelek-jelekin tuh. Iya, istrinya atau suaminya, supaya orang bisa menerima kalau dia ceraiin suaminya atau ceraiin istrinya, dia punya maksudnya groundnya, dia bisa dibenarkan, oh ya itu karena suaminya brengsek misalnya. Artinya semua kejelekannya itu dikeluarkan, diceritakan. Tapi itu tidak terkategori sebagai orang baik. Kalau orang baik, ini yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak mau, maksudnya dia menyadari, nggak tahu kenapa istrinya Maria itu hamil, tetapi yang jelas adalah dia juga tidak mau membuat hidup Maria itu lebih susah lagi. Ya, ada orang kan jenisnya udah orang susah, pengen dibuat susah lagi, bro, buat susahin lebih sengsara lagi begitu. Tapi Yusuf tidak. Dia diam dalam hati dan dia sudah merencanakan, aku akan menceraikan dia. Dan ini yang sebenarnya kita mau belajar, bahwa seringkali ketakutan ketika menimpa dalam kehidupan kita, seringkali juga kita mencari jalan keluar. Untuk supaya apa? Supaya bisa mengatasi peristiwa yang kita nggak mengerti, yang mengejutkan, yang tidak menyenangkan itu dalam kehidupan kita. Kita berusaha dengan pemikiran kita, cara kita. Waktu tanggal 28 Agustus yang lalu, saya dengan istri dan ada beberapa jemaat sebenarnya mau pergi mission trip waktu itu. Kira-kira 2 minggu, jadi ke pulau-pulau kecil, ya, Pulau Rote, melalui Kupang, Bali, Kupang,
Rote, lalu kemudian ke Pulau Ambon, itu ada di Pulau Seram, lalu dari Pulau Seram kemudian pergi ke Sorong, ke Raja Empat, ada satu pulau namanya Arborek. Kita ada membangun PAUD di situ, pendidikan anak usia dini. Lalu terakhir di Jayapura, itu ada satu pinggiran di kota Jayapura namanya daerah Koya. Jadi tanggal 28 kita berangkat, naik Jetstar ke Bali. Ada kira-kira kita berenam. Jadi berenam itu lakinya sendiri, saya sendiri. Jadi yang lain itu emak-emak semua. Makanya the power of emak-emak itu luar biasa. Udah diumumin di jemaah tapi yang lain kayaknya nggak tahu tuh, yang laki-lakinya mungkin nggak tertarik atau bagaimana, jadi nggak ada yang daftar ya kecuali emak-emak. Udah gitu emak-emak ini juga suka mabok laut lagi, tapi nekat-nekat semua. Jadi ya sudah akhirnya ya hanya percaya, berserah. Saya pikir ya sudah, yang maunya ya ini, istilahnya nggak diperbolehkan, nggak enak juga karena sudah di open, siapa mau ikut begitu ya. Jadi tanggal 28 sore kita berangkat, nyampe kira-kira setengah 10 di Bali. Sampai di Bali itu kebetulan ketemu bekas jemaat yang pindah ke Perth, kita diajak makan. Sampai kira-kira ke hotel karena besok paginya kita udah berangkat ke Kupang, tanggal 29. Jadi waktu di tanggal 28 dan kita check-in-nya itu kira-kira jam setengah 1. Jadi karena makan lalu kemudian ya ada urusan-urusan, lalu kemudian setengah 1 itu kita jam 12-an, setengah 1 itu kita tidur. Karena terlalu capek, sudah lelah. Jadi saya ada di lantai 1, mungkin kebanyakan lantai 1, hotelnya lantai 6, itu dekat airport, namanya apa tuh? Ya pokoknya hotelnya nggak terlalu bintang 4, tapi lumayan begitu ya, 6 lantai. Setengah 1 kita tidur, ya. Lalu kemudian kira-kira jam setengah 4, istri saya, hei. Saya agak terkejut gitu ya. Saya tapi enggak bilang kenapa enggak, cuman waktu dia goyang-goyang bangun. Terus saya lihat, saya dengar bunyi, kerak, 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 itu buildingnya kerak, kerak. Saya dulu waktu di Lombok pernah nginep di hotel itu, jadi lagi tidur itu di ayun. Nah, saya pikir itu gempa, tapi ternyata kok lampunya nggak goyang-goyang gitu ya. Jadi ya ternyata setan, waktu di Lombok itu setan di ayun berapa kali. Terus saya pikir, ini kenapa kok bunyi kerak, kerak, kerak. Terus saya lihat juga, tapi saya, ya namanya lagi udah capek, tidur, saya tidur aja. Dan itu kira-kira mungkin ada berapa ya, 20 second yang pertama itu, kerok, kerok, kerok. Pas yang kedua, dia datang lagi. Kerok, kerok, kerok. Terus saya bilang langsung, ayo bangun, ini gempa, gempa. Wah udah, pokoknya ambil yang bisa diambil, terus wah itu kacau juga itu hotel. Udah namanya gempa nggak ada kayak yang namanya bunyi itu loh, yang sirene gitu, yang gempa, ini diem aja pada. Waktu saya keluar, gempa, gempa, ada orang ini yang nggak ngerti dia. Jadi maksudnya dalam bahasa Indonesia kan. Jadi akhirnya kemudian di lantai 1, ya sudah akhirnya naik tangga udah keluar. Saya terus terang, waktu yang kedua itu yang saya pikir, wah ini
seumur hidup saya belum pernah, ya maklum aja saya umur hidup belum pernah yang namanya itu bisa mengalami yang adanya gempa itu. Tapi di situ sudah saya berpikir, ya Tuhan, ini kenapa? Kita baru mau besok ini mau pergi mission trip, udah disambut sama gempa begini. Saudara, ya pendeta sih pendeta, cuma takut tetap takut aja begitu ya. Iya takut, ini gimana? Sampai akhirnya di luar itu kita pada keluar kan semua keluar nungguin aja di luar. Sampai mungkin ada 1 jam kali kita belum mau masuk balik. Dan terus terang memang itu agak ada bikin trauma sedikit. Padahal, tapi memang waktu itu ternyata 7,4 skala Richter itu waktu itu. Termasuk besar juga. Ya, itu kekuatan gempanya. Jadi akhirnya saya dengan istri memang pikir, aduh kayaknya pulang aja yuk. Cuman saya pikir kita pemimpin terus mau bilangin sama anak buah, ya kita pulang aja, gak usah. Kenapa? Karena pemikiran saya, ini yang kita mau kunjungi ini bukan kota besar. Pulau-pulau kecil, coba bayangin lagi kalau gempanya, dan sekali lagi kalau gempa sekali itu jangan pikir cuma sekali loh. Itu banyak teman-temannya itu, bisa ratusan atau ribuan tapi makin lama memang makin sedikit kekuatannya. Tetapi yang jelas itu memang saya agak trauma, jadi sampai di Kupang pun akhirnya mesti nginep karena nggak bisa langsung. Sampai di hotel itu saudara bener-bener, saya tuh lagi tidur, saya kayak orang apa, kayak jadi pegangan begitu, karena saya dengar bunyi, gitu. Wah, ini mungkin istri saya bingung, ini kenapa nih orang. Saya pikir itu ada gempa lagi, karena pemikiran saya ini, ya itu dari Bali itu. Ternyata itu kipas angin punya itu, bunyi gitu. Kurang asem ini. Tapi yang namanya ketakutan itu seperti itu. Bahkan memang sekali lagi ketika orang takut pasti dia punya planningnya sendiri. Dia punya perencanaannya sendiri. Dia punya maksudnya jalan keluarnya. Udah pokoknya ya kalau waktu itu kita bilang udah kalau bisa pulang kita pulang aja. Ya, tapi ya disinilah ya kita belajar. Bahwa apa yang dialami Yusuf pun, dia belajar meskipun ada yang membuat hidupnya dalam ketakutan, tetapi dia tetap teguh percaya. Meskipun ada peristiwa, kejadian yang besar yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan dia. Artinya dia tidak boleh takut. Dan bersyukurnya adalah bahwa akhirnya Tuhan berbicara melalui malaikat. Yaitu dalam mimpi. Supaya mengatakan jangan takut. Iya. Untuk kamu mengambil Maria sebagai istrimu. Nah Bapak Ibu, sekali lagi ada hal yang bisa membuat hidup kita takut. Apapun itu. Tetapi sekali lagi kita belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita yang saat ini mungkin kita enggak mengerti. Tapi kita tidak boleh takut. Ya. Kenapa? Karena yang kedua, kuasa Allah lebih besar dari apa yang kita takutkan. Ya, itu yang terjadi. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20, tetapi ketika dia mempertimbangkan maksudnya malaikat Tuhan nampak kepada dia, bahkan berkata kepada Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria karena anak di dalam kandungannya dari Roh Kudus, bahkan dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saya percaya bahwa di saat ada perencanaan yang diam-diam dalam diri Yusuf
untuk menyelesaikan ketakutan atau menghadapi peristiwa yang mengejutkan dalam hidupnya dia. Untuk mengatasi kekecewaan yang terjadi. Memang dia sudah merencanakan untuk berpisah, untuk tidak mau hidup lagi dengan Maria. Tetapi saya percaya bahwa pertolongan Allah itu tepat pada waktunya. Pertolongan Allah tidak pernah terlalu cepat, enggak pernah terlalu telat. Selalu tepat pada waktunya. Di saat dia sudah terus-menerus ada dalam ketakutan, ada di dalam kekecewaan, dan di saat itulah Tuhan dia memberikan satu konfirmasi. Dia mengutus seorang malaikat untuk datang kepada dia dan berkata, jangan kamu takut dan jangan kamu ceraikan. Karena memang anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bahkan anak yang dari Roh Kudus ini adalah anak yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam apa yang terjadi yang dialami oleh Yusuf ini, saya percaya penampakan malaikat kepada dia itu menjadi satu jawaban. Dalam ketidakmengertiannya, mungkin di dalam kekesalan hati dia, di dalam mungkin kekecewaan kehidupan yang saat itu dia alami, ada satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui malaikatnya. Dan di situ dia mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan satu bimbingan untuk dia terus berada di dalam apa yang menjadi master plan dari Allah bagi manusia. Yaitu untuk dia tetap menjadi suami, bahkan bapak dari bayi Yesus itu. Saya percaya bahwa dari prinsip, dari sikap Yusuf ini, ketika dia menerima perkataan konfirmasi dari malaikat untuk jangan takut, saya percaya itu merupakan satu sambutan iman, keyakinan dia bahwa tidak ada perkara sekecil apapun yang Allah tidak tahu. Dia menyadari bahwa dalam kebimbangan, dalam kekacauan, kegalauan yang saat itu terjadi, dalam mungkin pemikiran, perencanaan secara manusianya, tapi ternyata Tuhan tidak berkenan dengan apa yang menjadi perencanaannya. Melainkan Tuhan memberikan satu jawaban. Tidak boleh kamu ceraikan. Karena ada satu rencana Tuhan. Dengan kata lain, di sini kita melihat bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perkara sekecil apapun yang Allah tidak tahu. Makanya benar kalau Tuhan Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar dari kehendak Bapamu. Burung pipit itu bukan burung kenari, bukan burung yang jenis mahal, ya. Orang kalau suka burung itu bisa nilainya puluhan ratusan juta di Indonesia. Dan itu luar biasa, ya ada kelebihan-kelebihannya. Dan Alkitab, Tuhan Yesus berkata, burung ini bukan burung yang orang cari karena nilainya tinggi. Burung gereja itu istilahnya burung pipit itu nggak ada yang pernah mau mencari lalu kemudian pelihara karena nggak ada nilainya. Dan Tuhan mau katakan bahwa kalau burung pipit itu dijual 2 ekor seduit, artinya sangat kecil, sangat rendah. Artinya tidak ada orang yang peduli dengan burung pipit itu. Tapi ingat, tidak ada seekor pun yang jatuh tanpa pengetahuan Bapaknya. Tidak ada burung pipit itu yang istilahnya mati kelaparan. Karena apa? Karena Bapa yang pelihara.
Itu sebabnya jangan kamu takut. Ya. Bahkan dikatakan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi artinya rambut berbicara sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kadang kita nggak perhatikan, betul nggak? Soalnya pernah nggak kalau tiap bangun pagi, nyisir, lalu ada rambut jatuh dihitungin berapa? Berapa yang udah jatuh? Enggak. Karena buat kita itu enggak ada artinya. Tapi kalau saudara tanam rambut, nah itu lain lagi. Satu rambut tuh nilainya ada. Jadi kalau salah nyisir 10 jatuh, nah 10 kali $50 misalnya, nah itu baru. Wah itu baru benar-benar dihitungin tuh. Ya. Makanya saya dengar kalau di Indonesia itu kalau orang mau tanam rambut, itu ada programnya ke Turki katanya. $7.000 udah beres semuanya. Pulang, pergi botak pulang semua beda. Keren-keren semua. Berambut semua. Saudara, Tuhan Yesus katakan perkara yang kamu gak perhatikan. Kamu sendiri, kita sendiri gak pernah perhatikan. Kan cuek aja gitu. Tapi Tuhan, tidak ada sehelai rambut yang jatuh dari kepalamu kalau tanpa sepengetahuan aku. Tuhan, ya jangan berpikir ya Tuhan kayak nggak ada kerjaan aja nih. Rambut segala enggak, maksudnya perkara yang kadang kamu nggak perhatikan. Tuhan tuh tahu. Apalagi kalau kamu punya problem, kalau kamu punya masalah, kalau kamu punya ketakutan, masa Tuhan tidak peduli? Pasti Dia akan peduli. Saya ya tadi sempat sharingkan satu saat saya ada lagi jalan-jalan di kota Lombok. Terus saya nginep di sebuah hotel. Hotelnya ya sebenarnya bintang tapi ya nggak bintang 4 lah, 3 gitu ya. Lalu ketika tidur di hotel itu ada 4 lantai, saya di lantai 3. Seumur hidup saya juga itu pengalaman saya melihat dengan mata kepala sendiri itu seperti ada bukan penampakan setan, tapi ada penampakan pekerjaan setan. Jadi waktu saya tidur, yaitu tadi, saya diayun. Ini pertamanya nih, diayun. Enak. Ya kan diayun namanya, kalau digini-giniin ya lebih ngeri lagi kali ya. Jadi diayun. Tapi saya pikir, gempa enggak. Tapi kok diayun sekali, 2 kali diayun. Saya pikir, wah ini nggak benar nih, ini pasti setan nih. Saudara bisa bayangkan, ya sekali lagi biarpun pendeta tetap aja setan juga takut, ada takut juga maksudnya. Maksudnya bukan takut lah, bulu kuduknya berdiri begitu, merinding. Tapi saya kuatkan hati saya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jangan nggak diayun lagi, berhenti ayunan. Itu ada kayak kaca begitu tuh, kacanya besar. Itu bergetar itu kaca. Drrrr, begitu. Saya pikir ini apa ini? Kenapa? Terus saya sampai nyamperin loh itu kaca. Drrrr. Saya pikir apa ada angin dari luar. Saya keluar ke veranda. Saya buka. Gak ada angin. Jadi saya bilang, ini apa sih?
Saudara tahu bahwa pekerjaan setan memang membuat orang takut. Dan semakin orang takut, semakin suka dia. Jadi saya waktu itu memang tegang juga. Kebetulan saya juga bukan dapat karunia, cuman kalau saya ke satu tempat, itu kalau ada kuasa-kuasa, ada setannya begitu, itu ya inilah, kuduknya udah berasa drung aja gitu. Jadi saya hanya berdoa begini, udahlah, kamu mau apa kayak, udah pokoknya aku nggak mau peduli, aku mau tidur, pokoknya aku percaya Roh Kudus, Roh Allah yang ada dalamku jauh lebih besar. Udah begitu aja. Jadi mau pikirin dibikin makin takut, pokoknya mentoknya, pokoknya udah. Karena kamu cuma bisa nakut-nakutin doang, kamu nggak bisa bikin apa-apa dalam tubuhku gitu. Akhirnya ya sudah selesai. Besoknya saya penasaran, saya pergi ke reception, saya mau komplain. Saya bilang, Ibu itu kemarin tuh, itu kenapa kok ada bunyi-bunyi, apa ada orang kerja ngedrill dari atas. Karena kan saya di lantai 3, itu lantai 4. Apa orang ada yang kerja, maksudnya sampai bikin suara seperti itu. Lalu resepsionisnya bilang, Pak itu lantai 4 tuh udah setahun nggak dipakai. Hah? Jadi nggak ada tamu di atas. Berarti sama sekali nggak ada yang ya bekerja, orang yang tinggal. Nah, terus itu kacanya bisa bergetar begitu tuh kenapa? Ya Pak itu di sini udah biasa. Saya pikir salah hotel nih. Orang mau tidur enak-enak, mau nyaman, mau rileks. Ya maksudnya buat dia biasa, ya buat kita kan nggak biasa begitu ya. Bayar lagi gitu kan. Nah, yang saya mau katakan adalah bahwa ketika kita memang dikuasai oleh sesuatu yang membuat kita menjadi takut. Dan ketika kita mengikuti rasa takut itu, maka kita pasti akan lebih takut. Dan kalau kita sudah lebih takut lagi, ya sudah artinya kita sudah terkuasai dengan ketakutan. Dan saya percaya bahwa kalau kembali kepada Yusuf, kalau dia hanya dikuasai dengan berbagai macam kekuatan ketakutan, dan dia tidak mau untuk percayakan kepada Tuhan, dia tidak mau untuk mengikuti apa yang menjadi planning Tuhan, ceritanya akan berubah. Tetapi kita belajar bahwa kita tidak perlu takut karena kuasa Tuhan jauh lebih besar dari apa yang kita takutkan. Apapun itu yang ada dalam hidup kita, benar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang kadang membuat kita itu berpikir dan kadang kita tidak bisa mengerti. Tetapi sekali lagi, kalau kita percayakan kepada tangan kuasa Tuhan, pasti Dia yang akan bekerja dengan kuasanya yang dahsyat yang terjadi dalam hidup kita. Yang penting adalah apakah kita benar-benar mau lebih percaya kepada Tuhan. Atau kadang kita tergoda percaya kepada diri kita, pikiran kita, kepintaran kita kadang kita pikir. Atau kita benar-benar kita percaya kepada kuasa Tuhan yang jauh lebih dahsyat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saat suasana Natal ini, ada hal-hal yang mungkin sekali lagi membuat kita takut. Tetapi mari kita belajar kita tidak takut dengan apapun yang terjadi. Karena kita percaya juga bahwa kuasanya jauh lebih besar dari apa yang kita takutkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga saat ini, biarlah
firman Tuhan yang kami dengar itu boleh menjadi meterai dalam setiap hidup kami. Karena kami pun menyadari kami tidak terlepas dari problem, masalah, ketakutan yang terjadi saat-saat ini. Biarlah kami mau belajar untuk kami tidak takut terlepas dari apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan yang terjadi di dalam hidup kami. Kami juga percaya karena kuasa Tuhan yang jauh lebih besar dari segala problem, masalah apapun, bahkan kekhawatiran yang kami hadapi dalam hidup kami. Engkau mengenal setiap kami yang hadir saat ini. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.